tanpa pengalaman organisasi, mereka akan, minim ilmu, minim pengetahuan nantinya di saat, keluar. Dan satu yang paling saya takutkan, Ya. saya berangkat ke Libya mendaftar dan tidak lulus, ini sangat memalukan. Ya. Bagaimana cara membiayai, karena tidak mungkin juga harus selalu menunggu kiriman dari orang tua kan. Makanya di Darul Fat itu banyak hal yang diajarkan pada santri-santrinya, baik itu dari bagaimana belajar berorganisasi, bagaimana belajar membantu keluarga, masak sendiri, cuci pakaian sendiri dan lain sebagainya, itu dikerjakan serba sendiri-sendiri. Cek Bilala Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bilala Podcast. Podcast yang selalu menyajikan konten-konten yang inspiratif, kreatif, dan edukatif. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini bersama salah satu ustadz kita sekaligus guru kita. Beliau merupakan alumni Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, LIPIA. Dan tentunya beliau juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Darul Hufat 77 Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Muhammad Safri LC. Ya. Muhammad Safri Musa LC. Bagaimana kabar Ustaz hari ini? Ya, alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah keluarga sehat semua, anak-anak sehat. Nggak ditanya Ustaz. Kalau antum keluarga sehat? Sehat, alhamdulillah Ustaz. Istri gimana Ustaz? Belum Ustaz. Oh, belum ya. Semoga disegerakan lah. Ya, saya juga sudah mulai ini Ustaz. Sebelum 2022 ya. Kalau boleh tahu Ustaz, asal dari mana? Saya asal dari Goa, Kabupaten Goa. Cuma lebih dekat ke Cinjai Barat, perbatasan Cinjai Barat. Dan Cinjai juga Barat. lebih dekat ke perbatasan Bone Selatan. Jadi dari Kabupaten Goa kota itu lumayan jauh lah, lebih dekat ke Cinjai dan ke Bone daripada ke Goa kota. Oh, iya. Itu maksudnya jauh dari kota? Kota Goa. Kota Goa. Ya, ibu kota. Kan saya tinggal di kecamatan terakhir. Jadi kecamatan perbatasan dengan Cinjai. Jadi setelah kecamatan saya itu sudah masuk Cinjai Barat. Ustadz Safri Musa LC. Kita sebutnya Ustadz Safri Musa LC karena beliau merupakan alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Dan juga Pondok Pesantren Darul Hufat, alumni. Kalau boleh tahu Ustadz, itu saya alumni 2007. Berarti kalau sekarang berapa tahun ya? Hitunglah dari sekarang ya. Saya reuni itu 2017. Hitung setelahnya 18, 19, 20, 21, berarti sudah 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Masuk di pondok 2001. Nah, itu sebelum masuk pondok pesantren, awal sekolahnya di mana, Ustaz? Sekolah itu di sana di Goa, SD, Kecamatan Tombolo Pao. Oh, Setelah pindah sekolah itu pernah sekali pindah sekolah, dan juga hampir pernah pindah ke Polewali Mandar ya sekarang, Sulawesi Barat. Pernah pindah? Sebenarnya sudah ke sana, cuma karena mungkin kehidupan di sana tidak sesuai, akhirnya kembali ke kampung. Alhamdulillah tidak jadilah waktu itu. Sekarang kegiatan sehari-hari apa, Ustaz? Kalau
Kegiatan sehari-hari ya alhamdulillah, mengajar. Ngajar? Setelah mengajar ya seperti biasa, istirahat, sore mengajar lagi, ya malam, kadang mengajar, ya kadang juga diisi dengan waktu sama keluarga. Itu mengajarnya, kan ini lagi pandemi, Mmm, apalagi lagi PPKM istilahnya ini. Itu mengajarnya apakah offline atau online? untuk saat sekarang ini, kita online. Online semua ya? Tapi karena dari pihak sekolah itu mewajibkan guru-guru online dari sekolah. Jadi, bisa dibilang, online dari, sekolah lah. Maksudnya online dari Biasanya sekolah? kan kita, Online? bekerja dari rumah ya, Ya, ya. ngajar dari rumah. Kita juga mengajar, mengajar santri, Hmm? yang di rumah, tapi kita mengajarnya itu di, lewat Sekolah? sekolah, di Oh sekolah ya, seperti itu. paham, 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 paham. Nah, kalau mengajar Isya itu bersama keluarga tadi Sate? Biasa kan mmm, ada yayasan ya, yayasan namanya Yayasan Al-Manarah itu, yayasan ini yang, didirikan oleh Syekh Khalid, Al-Hamudi, Hmm. yang mana di Indonesia itu salah satu pengurusnya, salah satu alumni juga, Siapa? Ustadz Umar Makkah, ya Doktor Umar Makkah. Antum sebagai apa di situ? Saya sebagai pengajar di sana, pengajar anak-anak yang, mengaji. Jadi yang mau mengaji, kita yang mengajar. Dan ada sebagian juga dari alumni Darul Ukhwat yang mengajar di sana. Ya, kebetulan, Ustadz, kami ini alumni Pondok Pesantren Darul Ukhwat, kita tahu berarti, di Pondok Pesantren Darul Ukhwat antum pernah merasakan namanya organisasi. Ya, alhamdulillah, kita semua ya alumni Ya, Pondok Pesantren, ya, 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 betul. Darul Ukhwat 77 itu, sudah diajarkan. Bahkan, santri-santrinya itu dari sejak masuk sudah diajarkan, diperkenalkan, bagaimana cara, mengurus nantinya kalau, mereka sudah beranjak naik ke kelas, 1 aliyah. Jadi mereka sudah diajarkan dari kelas 7 sanawiyah ya? Ya. Sekarang kelas 7 sanawiyah, mereka sudah diajarkan, diperlihatkan, untuk melihat kakak-kakak mereka bagaimana mengurus, sehingga, dengan itu mereka juga bisa belajar dan, pada saat tiba waktunya, bagi mereka untuk mereka mengurus adik-adiknya, ya mereka sanggup menjalani karena sudah ada pengalaman melihat dari kakak-kakaknya. Kalau menurut, Ustadz Sapri nih, sebuah organisasi buat antum itu apa? Maksudnya menurut Anda organisasi itu apa? Penting sekali ya, organisasi di sebuah lembaga itu sangat Ya. penting, karena ini, mendidik Hmm? santri-santrinya bagaimana cara mengelola, sebuah lembaga, bagaimana cara mengelola sebuah organisasi. Ya, ya. Karena tanpa pengalaman organisasi, mereka akan, apa ya, minim ilmu, minim pengetahuan nantinya di saat, keluar. Makanya di Darul Ukhwat itu, banyak hal yang diajarkan, kepada santri-santrinya. Baik itu dari bagaimana belajar berorganisasi, bagaimana belajar, membantu, keluarga, masak sendiri, cuci pakaian sendiri dan lain sebagainya itu dikerjakan, serba sendiri-sendiri ya. Itulah, salah satu kelebihan, dari, apa ya, pembelajaran yang ada di, pondok pesantren kita, Darul Ya. Ukhwat. Kalau, setahu saya Ustadz, antum pernah, menginjakkan diri di organisasi yang bernamanya formalis. Iya betul. Apa sih perbedaannya Ustadz ketika, antum berorganisasi di pondok sama setelah keluar? Ya perbedaannya itu, kalau organisasi yang ada di pondok itu kan sistem kekeluargaan. Ya. Dan juga kita terapkan ini, Ya, ya. kita berada di formalis, berorganisasi, ya alhamdulillah, selama kita berorganisasi di formalis itu sistem kekeluargaan. Kekeluargaan yang kita terapkan, Ya. bukan, apa ya, biasanya kan ada organisasi itu saling,
mencari posisi. Iya iya, betul betul. Kalau Itu di formalis itu kita sepenuhnya menyerahkan pada siapa yang betul-betul mampu. Kita memilih siapa yang betul-betul mampu. Bukan kita berlomba-lomba ingin menjadi ketua, kita ingin berlomba-lomba menjadi bendahara atau lain sebagainya. Itulah bagusnya sistem kekeluargaan di organisasi, baik itu di Darul Ukhbat maupun di formalis sekarang ini. Ya, alhamdulillah. ada nggak ketika Ustadz berorganisasi, ada nggak efek terhadap diri antum ini sampai sekarang bisa seperti sekarang ini? Ya, untuk saat ini yang saya rasakan, Iya, iya, efek baiknya itu Efek ya baiknya dulu, alhamdulillah. Ustadz. Kalau Efek baiknya efek itu- buruknya nanti nih kita Ya, bicarakan. ya, betul. Efek baiknya itu alhamdulillah kebanyakan efek baik yang saya alami itu, yang saya dapatkan pengalaman organisasi yang kita alami di pesantren. Karena kebanyakan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan waktu berorganisasi di pesantren Ya. itu, ini yang kita terapkan di organisasi kita di Jakarta formalis. Maupun dalam sehari-hari. Dalam sehari-hari, maksudnya kehidupan berkeluarga atau Iya, apa? efek dari organisasi itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu beda. Oh, beda ya? Beda lah. Oh, Kalau iya, misalnya dalam berkeluarga itu beda lagi. Ya, ada nggak ketika pembaruan organisasi untuk pondok pesantren kita tercinta ini? Kalau dari antum nih, kalau saya sendiri yang Iya, iya, bercerita tentang organisasi pesantren Darul Ukhbat itu, saya sendiri ya, ini pengamatan saya sendiri, penilaian saya sendiri, dan pendapat saya pribadi. Organisasi Darul Ukhbat itu sudah lengkap atau bagaimana? sudah beberapa langkah lebih baik dari organisasi-organisasi pondok pesantren lain Kenapa bisa yang dibilang ada di begitu? Sulawesi. Karena yang sangat diakui itu peraturan-peraturan di pondok itu sangat diakui oleh pesantren-pesantren lain. Bayangkan saja kalau misalnya ada wali santri yang datang melihat santri yang masih ada di dapur misalnya, Ya. masih ada yang di koperasi, Ya. masih ada yang di kantin, masih ada yang di kamar di asrama. Terus bel jaros sudah berbunyi untuk masjid. Bayangkan kalau misalnya pengurus bagian taklim atau bagian keamanan itu cuma beberapa orang. Bagaimana mengarahkan yang di koperasi, yang di dapur, yang di sumur, yang di asrama, bagaimana mengarahkan Ya, sebanyak itu. Terus pengurusnya cuma ada beberapa orang kan? Betul. Dengan satu pukulan bel sudah mengarahkan semua. Iya. Memanggil semua santri ya dengan rapi lah datang ke masjid. Ya walaupun mungkin ada lah yang terlambat, tapi hanya beberapa, dan kebanyakan ya bisa dibilang 90% itu mendengar dan masuk ke dalam masjid. Ini yang membuat kagum dari calon-calon wali santri, dan wali santri juga bagaimana bisa. Sedangkan ada juga kakak saya pribadi melihat bagaimana pondok pesantren ini bisa mengarahkan santri-santrinya sedemikian teraturnya kan, masuk ke dalam masjid, ada kegiatan lain ekstrakurikuler baris berbaris. Mereka cuma mendengar suara bel, mereka sudah menuju ke tempat pelaksanaan acara atau pelaksanaan kegiatan. Ya. Tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus didatangin, tanpa harus apa dan lain sebagainya. Ini yang membuat mereka kagum. Ya, dan alhamdulillah beberapa keponakan ya ada yang masuk di Darul Ukhbat dan ada masuk di ada keluarga antum. Ya ada, ponakan itu ada beberapa. Termasuk kan angkatan antum juga ada satu orang. Oh jatuhnya mah tetangga itu, Ustaz. Ya kan, ya keponakan itu. Keponakan. Itu keponakan itu. Nasrullah itu keponakan. Terus ada kakaknya juga kan masuk di pondok. Terus ada lagi yang di Aswad. Ya alhamdulillah, itu yang membuat kagum lah. Jadi kalau saya menilai organisasi di pondok itu teratur lah. Ya sudah sangat baik. Ya. Dan ini harus ditingkatkan. Ditingkatkan lagi supaya bisa lebih baik, karena tempat-tempat lain, lembaga-lembaga lain itu selalu berpikir bagaimana supaya disiplin mereka, organisasi di pondok mereka itu
bisa lebih baik dan bisa menyamai Minimal. minimal lah organisasi-organisasi pondok pesantren Darul Fat. Jadi mereka itu sangat berusaha dan yang kita inginkan itu pondok disiplin ataupun organisasi pondok pesantren Darul Fat ini bisa lebih baik lagi ke depannya tanpa merasa kalau organisasi kami Ya. atau disiplin kami yang ada di pondok ini sudah yang terbaik, tidak ada lagi yang lebih baik di tempat lain. Ya. Karena ini Tidak pastinya boleh suatu Ustaz, ya. saat ya intinya harus berbenah diri lah, Ya, betul. selalu berbenah diri untuk lebih Itu baik. pesan dari seorang Ustadz Muhammad Sapri Musa LC. Wes. Ustadz, LC-nya ini didapat dari Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab. Ya, dan Arab. Betul ya, Ustadz ya? Ya, betul. Kenapa memutuskan ke bukan hijrah. Memutuskan dan berpikiran untuk saya mau ke Masuk Jakarta. di LIPI ya? Iya, betul. Ya. Itu maksud itu saya, Ustadz. Awal mula itu kan Maksud itu kita saya. Maksud saya itu, Ustadz. Tambah masuk. Bertanya. Silakan, Ustadz. mulai dulu pertanyaanmu. Jadi nanti. Oke. LC-nya didapat dari Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab. Itu maksudnya kenapa bisa memutuskan dan berpikiran untuk kuliah di LIPIA itu, Ustadz? Ya, Jakarta kenapa bisa tersebut. tertarik masuk ke LIPIA? Ya. Saya awal mulanya tertarik masuk ke LIPIA itu di saat ada senior-senior 77 alumni kita yang kuliah di LIPIA. Waktu itu tahun 2003 atau tahun 2004 Ya. kalau tidak salah, mengadakan daurah syariah di pondok pesantren, bicara berbahasa Arab, cara mereka menyampaikan ilmu pengetahuan, itu sangat menarik bagi saya dan itulah yang membuat saya terpanggil untuk LIPIA. Dan juga pesannya alumni waktu itu ya alhamdulillah, kalau misalnya antum-antum ada yang berniat, ada yang berminat masuk di LIPIA, insya Allah kami akan menjadi wasilah supaya antum bisa mentor lah. Ya, kita akan membantu kalian supaya bisa meneruskan kuliah kalian di LIPIA. Alhamdulillah setelah itu saya berniat dan alhamdulillah banyak teman-teman bareng-bareng di LIPIA. Tahun berapa, Ustaz? Daurahnya itu sekitar tahun 2003 2004. Saya selesaikan 2007. 2007. Ngabdi 2 tahun. Ya. Setelah 2 tahun itu tahun 2009 sudah mau berangkat ke LIPIA. Cuma karena waktu itu terhalang dikarenakan ada tugas yang mesti diselesaikan. Ya. Tugasnya itu ya sebagaimana kita dipilih untuk menjadi wali kelas, ya harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Susun rapot, rapat kenaikan kelas dan lain sebagainya, itu ini harus diselesaikan. Sedangkan pendaftaran di LIPIA waktu itu diadakan sebelum kesyukuran. Kalau pengambilan ijazah di pondok itu kan setelah kesyukuran ya, setelah 7 Agustus. Niatnya pengabdian di tahun pertama itu udah pengen ke Jakarta memang. Belum di situ, belum ada niat sudah ada, tapi rencana untuk lanjut di tahun pertama pengabdian itu belum, karena sudah bisa dipastikan sebagian guru-guru itu ada yang mengabdi 2 tahun dan alhamdulillah kita terpilih untuk mengabdi 2 tahun, jadi tidak bisa sama wali sekali wali kelas. Kebetulan muridnya siapa, Ustaz? Muridnya ya namanya Ustaz Andi Firdaus dan Nice. Ustaz antum sendiri lah muridnya. Kebetulan wali kelas saya dulu Ustaz Sapri. Kalau ini sekedar pemberitahuan, kalau nggak penting anda apa-apa. Lanjut, Ustaz. Ini penting sekali, ini penting 2007 ya, Ustaz ya? Saya selesai 2007. Jakarta tuh? Belum. 2009 kita sudah mau daftar, tapi karena itu tugas-tugas yang harus diselesaikan akhirnya kita tertunda. Dan setelah menerima keputusan untuk selesai pengabdian, ijazah dan surat-surat rekomendasi dari pondok itu sudah diterima, berkas lah. Dan berkas-berkas, tapi
Ya alhamdulillah pendaftaran di LIPIA sudah tutup dan akhirnya kita harus menunggu untuk tahun Depan. setelahnya, tahun 2010 lah. Jadi setelah itu saya ya balik ke rumah, nunggu dan akhirnya saya memutuskan Ya. bersama Ustadz Farhan untuk ya mencari pengalaman lah, cari pengalaman bagaimana sih rasanya mengabdi di pondok lain selain Darul Fat. Cari Ya, pengalamannya itu berbentuk apa, Ustaz? ya cari pengalaman itu bagaimana rasanya mengajar, bagaimana rasanya berbagi ilmu pengetahuan, Ya. pengalaman. Akhirnya saya memutuskan untuk ke salah satu tempat yang pernah didatangi alumni-alumni Darul Fat juga termasuk dan juga yang pernah didatangi alumni-alumni LIPIA untuk daurah. Di mana tuh? Tempatnya itu di Bantaeng, Ya, di Bantaeng. Pondok Pesantren Al Furqon. Pondok Pesantren Al Furqon, Iya. Ereng-Ereng, Bantaeng, Kecamatan Banyorang. Saya tahu sekali karena ada keluarga di sana. Wadah. Berapa Bisa tahun, saya Ustaz? kan? Berapa tahun di situ? Tidak sampai setahun. Oh, Cuma dapat. hanya beberapa bulan. Berapa bulan? Ya, Maksudnya enggak sampai setahun, berarti berapa bulan itu? saya mengabdi di sana itu sekitar hampir sekitar 6 bulan 7 bulanan lah. Nah, setelah itu mengabdi 7 bulanan ada pengumuman pendaftaran di LIPIA. Alhamdulillah kita Keluar berangkat, dari situ. ya, izin untuk melanjutkan kuliah. Alhamdulillah kita berangkat untuk mendaftar. Saya rombongan ke LIPIA waktu itu sekitar akhwat 1 orang, ikhwan itu sekitar 11 kalau bukan 10. Banyak. Di angkatan 2008 Ya. terus dengan angkatan 2007 berangkat. Alhamdulillah kebanyakan diterima. Kebanyakan diterima. Iya, kebanyakan diterima. Termasuk antum. Ya alhamdulillah direzekikan untuk melanjutkan kuliah di LIPIA. Ustaz, bisa diceritakan perjalanan mendaftar LIPIA sampai lulus sampai bisa mendapatkan gelar LC di sekarang ini. Berat. Apa sebenarnya, Ustaz? Berat karena Supaya ada teman-teman yang terinspirasi dari antum. berat. Kenapa? Karena kita berangkat dari Sulawesi itu kan ya kita tahu ya butuh biaya perjalanan. Ya. Ya otomatis kita harus mempersiapkan. Dan yang satu yang paling saya takutkan, Ya. saya berangkat ke LIPIA mendaftar dan tidak lulus. Ini sangat memalukan. Ya, mengecewakan Ya. lah. Ya kecewa nggak terlalu sih, cuma malu karena kita Kenapa malu, Ustaz? jauh-jauh merantau. Orang Sulawesi kalau misalnya merantau itu kalau misalnya belum berhasil malulah pulang. Itu juga yang saya pegang waktu itu. Bagaimana kalau misalnya saya daftar di LIPIA tidak lulus, bagaimana ini? Saya tidak tahu mau di mana lagi untuk melanjutkan kuliah. Beda sekarang kan, kalau misalnya ada yang tidak lulus, banyak tempat-tempat lembaga-lembaga, Iya. rumah-rumah tahfidz untuk mengamalkan lah hafalannya, mengamalkan pengetahuannya yang tidak di pondok. Dulu itu belum ada yang seperti itu. Oh. Belum ada. Jadi kalau misalnya ada yang tidak lulus, ya kebanyakan pulang kampung. Dan Iya. kita datang itu mendaftar. Setelah mendaftar kita diarahkan menuju ke Megamendung, Bogor, salah satu pondok pesantren yang didirikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Kita dibina di sana sekitar 10 hari, di tryout, diajarkan bagaimana cara menjawab soal-soal nanti di saat tes masuk. Kisi-kisi lah, Ya, kisi-kisi kisi-kisi soal. banyak di situ. Kita dibangunkan Ya. sebelum subuh, ya jam 4 sudah harus bangun. Oh, ikut sama santrinya saat bangun. Iya, harus bangun. Setelah itu mengikuti kegiatan-kegiatan, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Ya. Sampai istirahat itu sekitar jam 10 malam. 10 malam setelah 10 hari. Dan situ banyak yang berjatuhan sakit. Oh, gara-gara Karena gara-gara padatnya aktivitas. pada aktivitas kaget kembali ke aktivitas santri. Oh, kebetulan kan ini kayaknya saat kebetulan Dingin juga, cuacanya ya. dingin. Cuacanya juga Bogor lah kita tahu. Cuacanya dingin. Dan alhamdulillah setelah selesai kembali ujian, ya alhamdulillah kebanyakan dari yang mendaftar ini dari pondok pesantren alhamdulillah lulus.
Masuk Ustadz Ridwan, Ustadz Farhan, Ustadz Sidik, dan yang lainnya juga akhwat. Iya, 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 iya. Berapa tahun ya Ustaz jenjang pendidikan antum di Libya? Libya jenjang pendidikannya itu saya masuk 2010. Idat apa ya? Jenjang persiapan Ya. itu 2 tahun. Terus masuk ke takmili setahun, terus ke syariah 4 tahun. Berarti 7. Seperti itulah. Beda dengan sekarang. Ya, Takmili yang saya tahu dihapus. sekarang udat udat lagi. Idat udah Udah 2 tahun. Idat sama 2 tahun. 2 tahun takmili yang dihapus takmili. Takmili. Jadi iya. 2 tahun tambah 4 bisa 6 tahun. Apa hal terberat menempuh pendidikan di Libya? Hal terberat Ada nggak? menempuh pendidikan di Libya ya mengasah semangat belajar, ini yang paling berat. Kenapa bisa? Karena ya banyak lah di mana harus berpikir bagaimana cara membiayai, karena tidak mungkin juga harus selalu menunggu kiriman dari orang tua kan. Apalagi kita sudah mengabdi 3 tahun di pondok, berarti umur kita sudah lebih tua itu. Di saat kuliah kita harus menunggu kiriman lagi dari pondok. Kadang saya merasa misalnya kita selalu menunggu kiriman ini kurang baik juga. Akhirnya saya belajar bagaimana ya supaya bisa menghasilkan lah sedikit, ya, walaupun pembeli pulsa atau sekedar ya memenuhi kebutuhan ya jajan-jajan tiap hari gitu. Itu berarti bukan cuma tentang pembelajarannya yang ini Iya, anunya juga apa ya? Iya. Begininya juga. Ini dan ini. Oh iya betul. Kampung atas dan kampung tengah ini harus selalu terisi. Dan satu pengalaman yang paling saya ingat ya, alhamdulillah saya ada salah satu alumni juga yang memanggil. Ayo gabung di salah satu proyek. Salah satu proyek di Kebayoran. Proyeknya itu Quran Indonesia Project, yang mana ini diinisiasi sama salah satu cucu dari B.J. Habibie. Saya dipanggil ke sana untuk Quran Indonesia Project, jadi rekaman-rekaman. Jadi artis-artis itu dipanggil untuk rekaman di sini. Dan mereka diajak lah bagaimana supaya bisa lebih berinteraksi lagi dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah yang mana image-nya itu artis-artis itu hanya bergelut dengan poya-poya, tapi ternyata tidak. Banyak mereka yang sangat-sangat paham dengan agama, baca Quran mereka ya bisa dibilang sangat baik, tertarik lah dengan pelajaran. Mereka sangat tertarik itu dengan agama. Cuma belum ada wadah yang mengajak mereka. Nah, beda dengan sekarang. Saya ikut itu sekitar tahun 2017-2016. Beda dengan sekarang, sudah ada Ustadz Abdul Somad yang jadi figur mereka, Ustadz Adi Hidayat menjadi figur mereka. Dulu itu belum muncul Ustadz Adi Hidayat. Jadi mereka sangat tertarik itu untuk mempelajari agama, apalagi mempelajari Al-Quran. Bahkan ada salah satu artis yang pernah saya ajar itu, mereka belum bisa lah bisa baca Quran, tapi semangatnya ini yang sangat saya akui. Mereka sangat semangat. Kontribusi Ustadz di situ sebagai kita menjadi pendamping. Jadi sebelum mereka rekaman, bacaan mereka itu kita bimbing dulu, kita dampingi dulu, memperbaiki bacaan mereka. Mereka membaca Al-Quran itu bukan satu halaman, mereka baca satu ayat sesuai pilihan mereka yang dirasa mudah. Ini yang mereka baca dan kita dampingi. Begini panjang pendeknya, begini matnya, begini kol-kolanya dan lain sebagainya. Akhirnya setelah sempurna, sudah dirasa baik, baru kita ambil rekaman dan rekam suara. Itu masih ada nggak itu yang begitu? Ya, silakan. Ada YouTube-nya Quran Indonesia Project. Ada juga, silakan searching aja di YouTube Quran Indonesia Project. Quran Indonesia Project. Quran Indonesia Project. Saya dulu sama-sama dengan Ustadz Nasrullah banyak. Berapa lama Ustadz di proyek itu? Gabung di sana itu sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Itu selama kuliah di Libya juga? Iya, saya masih kuliah di Libya. Jadi kadang setelah kuliah masuk sore,
setelah kuliah kita berangkat jam 10 malam, kadang juga pagi sampai jam 11 pulang kuliah. Nah, Ustaz, sekarang kenapa Anton kan sudah menetap di Jakarta ya? Sudah berkeluarga juga untuk saat ini. Oh ya, untuk untuk saat ini. alhamdulillah Ya. masih direzekikan untuk tinggal di Jakarta. Ya. Tapi tidak tahu sampai kapan. Semoga Dan juga sudah berkeluarga. alhamdulillah. Sudah berapa berkeluarga, anak sih? Anak istri. Istri alhamdulillah 1. Wah. Anak Baru 2. baru 2. Insyaallah kan. Bukannya 3. Baru 2. Oh, 2 ya. Insyaallah akan menyusul anak-anak yang selanjutnya. Amin, amin. Apa kendala Ustaz ketika memutuskan untuk hidup bersama istri dan anak di Jakarta? Ada nggak kendala-kendala yang Ya kendala banyak. Contohnya Ustaz, Yang maksudnya ceritanya. ya kita tahu banyak. Kami aja yang belum berkeluarga itu kendalanya wadaw. Silakan ditanyakan kendala yang bagaimana dulu. Mulai dari apa? Misalnya kegiatan tidak efektif ketika berkeluarga di sini lah. Itulah cobaannya, karena kita sudah berikrar kan. Ya. Di saat menikah itu saat akad kita sudah berikrar. Kita harus bertanggung jawab, kita harus menjadi kepala, yang mana istri ini ya berada di bawah tanggung jawab kita. Di saat waktu kita sebelum menikah itu masih bisa. Ustaz Firdaus, ayo kita jalan. Ustaz Firdaus, ayo kita futsal. Ustaz Firdaus, ayo kita ke sana. Tapi kalau langsung saya angkat kaki. Sekarang Ustaz Firdaus, tunggu dulu. Pemberitahuan dulu ke istri. Tapi kalau kami lihat Ustaz, antum itu kayak kalau kita kumpul-kumpul saat Sapri, mana Sapri dicari dulu. Kalau enggak ada antum itu kayaknya nggak seru gitu. Ya mungkin baru sekarang saya rasakannya, karena sebenarnya saya juga dulu itu sebenarnya terpisah. Saya dulu tidak gabung dengan, maaf ya, keluarga kita di sini. maaf alumni. Saya dulu waktu masih idat takmili itu tidak seatap dengan teman-teman. Pernah seatap cuma 1-2 tahun. Setelah itu saya bisa ya pindah dulu karena melihat situasi dan kondisi itu mungkin saya harus terbiasa juga dengan kondisi-kondisi di luar. Saya gabung dengan alumni Abror waktu itu. Saya tinggal dengan mereka, tapi bukan berarti saya tinggal dengan alumni Abror saya tidak pernah ke 77. Saya hampir tiap hari ke sana, tapi ya barang-barang saya di situ. Ada pengalaman, ini masih berbicara tentang kehidupan di Jakarta saat. Ada pengalaman yang yang jelek lah saat selama di Jakarta. Ada nggak cerita-cerita, contoh satu lah saat pengalaman yang kurang mengenakan di Jakarta itu tidak ada. Semuanya, soalnya yang enak dan tidak enak itu saya nikmati. Paling enaknya semua. berapa menit ya? Atau saya nikmati semua. Atau mungkin sudah, kalau misalnya dalam satu gelas ini gula, susu, kopi diaduk itu sudah bercampur, jadi sudah tidak tahu memilah mana yang jelek, mana yang ini, jadi semuanya udah kebal, udah menyatu lah. Terus kegiatan antum tadinya mengajar di mana? Di Jakarta. Saya ngajar di Yayasan Al-Ihsan di Kebagusan. Belakang apartemen Kebagusan, situ ada yayasan di sana. Saya ngajar di sana bersama teman-teman yang lain. Banyak juga yang dari Sulawesi. Apa bedanya mengajar di tempat antum sekarang dengan yang dulu-dulu kayak di pondok lah, atau di pondok yang sebelumnya Ustadz, waktu setelah pengabdian ini? Jelas beda, jauh beda. Pondok ya kalau dari segi melatih diri
tempat pengabdian kita di Pondok Pesantren Darul Fat itu masih yang terbaik untuk melatih diri. Karena di Pondok Pesantren Darul Fat itu guru-guru tidak dibayar, guru-guru tidak digaji, guru-guru tidak dapat THR, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di tempat sekarang semua yang saya katakan tadi itu ada. Kenapa ada? Ya karena mungkin ada tanggungan ya. Tapi ya kalau misalnya kita melihat pengalaman atau pendidikan yang terbaik dari segi pengajaran, apa yang saya dapatkan di pondok dulu, karena kita betul-betul diajarkan untuk ikhlas, diajarkan untuk bagaimana bekerja maksimal. Kalau di Al-Ihsan kenapa, Ustaz? Lisan itu kita mengajar sesuai dengan jamnya kan. Jadi pada saat jam kita masuk, kita keluar. Di saat jam pulang, kita pulang. Kalau misalnya ada tugas yang mesti dikerjakan, kita kerjakan sesuai dengan sesuai dengan Aturan yang di sana. aturan yang ada di sana. Dan ada peraturan yang sangat berbeda jauh lah dengan peraturan yang ada di pondok. Intinya kalau misalnya dilihat dari keikhlasannya itu ya betul-betul saya sangat salut dengan guru-guru kita yang masih ada di pondok sampai saat ini. Keikhlasan mereka itu betul-betul sangat diuji, dan mungkin diuji dan sudah sangat teruji, karena saya belum bisa memastikan kalau misalnya saya dipanggil atau saya kembali ke pondok pesantren untuk mengabdi, saya belum bisa menjalani. Kenapa? Karena bagaimana kita sudah mengalami betul. Mengalami di Jakarta, bagaimana harus bertanggung jawab dengan keluarga, terus kembali ke pondok itu sangat berat. Kita harus mengasah dari awal kembali, mengasah untuk ikhlas. Jadi guru-guru kita, teman-teman kita yang ada di pondok pesantren itu memberikan pesan buat teman-teman yang pengen masuk Lipia lah, terutama kan untuk sebagai sudah sampai sekarang sudah LC atau pesan untuk adik-adik yang mau melanjutkan pembelajaran, melanjutkan kuliah di Lipia, ya mulai dari sekarang silakan betul-betul dipersiapkan dari hafalan, baik dari bahasa, karena ini sangat membantu di saat kalian tes masuk di Lipia. Dan juga tidak usah ragu kalau misalnya kalian mau ke Jakarta mendaftar, kalian berpikir kalau misalnya tidak lulus saya harus kemana? Tidak usah ragu, karena tahun-tahun sekarang itu sudah sangat berbeda, jauh berbeda dengan tahun-tahun di saat kami mendaftar di Lipia. Sekarang sudah banyak tempat-tempat kuliah, ada di IKI, ada di PT IKI, ada di Al Hikmah, banyak tempat kuliah yang lain yang bisa antum tempati kuliah bila mungkin belum direzekikan untuk melanjutkan di Lipia. Dan juga ya silakan dipersiapkan matang. Dan kakak-kakak antum di sini, teman-teman di sini selalu menunggu kalian. Coba kita punya kemampuan untuk datang menjemput antum di pondok itu, ya kami akan lakukan. Cuma kami hanya sebatas alumni, kami menunggu antum di sini. Karena umat itu membutuhkan ilmu antum yang lebih daripada yang antum miliki sekarang. Tidak membutuhkan itu ilmu antum yang antum kuasai sekarang, itu bisa dibilang dasar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi jangan pernah berhenti dan jangan pernah merasa puas. Silakan lanjutkan pendidikan dimanapun. Saya tidak memaksakan harus di Lipia, mau di Mesir, mau di Madinah, mau di tempat-tempat lain, silakan. Intinya kami selaku kakak ya senior di sini, ya menunggu antum lah untuk melanjutkan perjuangan dari senior antum yang pernah kuliah di sini. Ya, syukran. Oke, terima kasih buat Ustaz Sapri telah hadir di Bilala Podcast ini. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa mengundang lagi dan berbincang tema-tema yang sudah disiapkan, insya Allah. Insya Allah. Dan terima kasih juga untuk Bilala Podcast
untuk guru-guru kami. Ya, Ya, ini bisa berdiri ini karena pengalaman juga. ya. Pengalaman yang kita dapat di pesantren akhirnya bisa berdiri nih. Jiwa seninya alumni itu ya sangat baik lah. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu support channel Mimbar 77 dengan cara like, komen, dan subscribe. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.